bisa 80 ampere ya. Tapi ya agak mengerikan ya, sedikit ya. Agak mengerikan sedikit gulungannya seperti ini. Nah, ini Selamat datang kembali di channel YouTube Suhu Baterai. Hari ini kita membahas mengenai reducer ya. Reducer untuk sepeda listrik. Kan kita mau bikin seri ini, seri sepeda listrik, motor listrik perlu reducer. Karena kenapa? Dari tegangan yang tinggi ke tegangan rendah untuk 12 volt, untuk 24, untuk ya segala macam lah. Ini kita bisa dapat untuk reducer ya, kita bisa bikin sendiri sebetulnya, nggak usah beli, karena kalau kita beli itu terbatas, tidak bisa berkreasi dan kurang asik ya. Jadi kalau kita bisa bikin sendiri, kita bisa modifikasi sendiri sesuai dengan keinginan kita, sesuai dengan kebutuhan kita, yang mana yang kita perlukan. Nah, itu seperti itu. Bisa menggunakan dari rangkaian step up ya. Rangkaian step up seperti ini, rangkaian step up seperti ini. Step up yang seperti ini ya. Ini saya buka ya nih. Ini saya beli baru, saya buka. Seperti ini ya. Step up-nya seperti ini, bisa seperti ini bisa, ataupun yang model lain. Yang penting di sini step up-nya itu harus punya transistor MOSFET terpisah dari PWM-nya, dari IC PWM-nya. Ini IC PWM ya, IC PWM terpisah dengan MOSFET-nya. Kalau kita pakai yang step up yang ada IC-nya pakai kaki 5, itu tidak bisa dimodifikasi karena dia terbatas dengan tegangan kerjanya dia. Kalau pakai MOSFET itu kita bisa modifikasi sesuka hati kita, mau berapa inputannya, berapa volt, outputannya berapa volt, kita bisa setting. Ini yang saya ajarkan adalah prinsip kerjanya. Nanti teman-teman bisa mengembangkan sendiri sesuai dengan keinginan. Jadi bisa dimodifikasi. Ini ya, contohnya seperti ini, saya modifikasi dan nanti kita coba ya, modifikasi, nanti saya tunjukkan gulungnya maupun bikin yang lainnya ya, nanti saya tunjukkan apa yang perlu dimodifikasi. Belum itu nanti kita kasih teori dulu ya, baru mungkin part 2 baru kita praktekin ya, supaya teman-teman itu punya dasar yang untuk ngerubah segala sesuatunya tidak ngawur, tidak sembarangan. Nah, itu supaya punya dasarnya, supaya bisa sesuai dengan keinginan. Nah, kalau kita lihat di sini, ini ada step up. Ini tegangan kerjanya tulisannya sampai 30 volt ya. Dan ini saya konfirmasi karena kenapa? Saya buka ini di sini MOSFET-nya ini tipe HY1707. Saya sudah buka ini, saya sudah bongkar. Saya lihat di datasheet 70 volt, sekian ampere, kita 200 watt, tapi mentoknya dia 70 volt. Nah, yang lebih jelas ini kita lihat kapasitornya ini 35 volt ya. Bisa dilihat ini 35 volt, 1000 mikrofarad, 35 volt ya. Nah, seperti itu. Terus kemudian dia pakai diode CT ya. CT tipenya saya lihat ya di mikroskop ya. STP 2045 ya. STP 2045, 45 volt, 20 ampere, CT, kakinya 3 ya. Terus kemudian di sini ada juga power supply. Kenapa saya bawa power supply? Jadi ada dua cara untuk kita membuat reducer. Kita menggunakan step up atau kita menggunakan power supply. Nanti kita buktikan, sama-sama kita buktikan. Kita gunakan ya power supply juga, kita gunakan untuk reducer, kita juga gunakan step up untuk pakai buat reducer. Nah, ini sebelumnya saya kasih teori dulu. Seperti kita tahu ya, step up itu ya, ini saya gambarkan ya. Prinsip dasarnya seperti ini. Jadi ini ada satu kumparan atau lilitan ya, satu. Ini yang di switch ya, on off ya, di switch dengan kecepatan tinggi. Nah, seperti kita tahu yang kemarin, induktansi satu buah kumparan kalau ini tertutup ya, kita lihat ya. Ini berarti positif, ini jadi negatif karena dia nyambung ke sini. Jadi seolah-olah kita kasih tegangan di induktornya, ya kita kasih tegangan. Arahnya positif ke negatif, ya seperti ini ya. Kemudian kalau ini switch-nya terbuka gini, open loop, apa yang terjadi? Seperti yang kemarin kita coba, itu kan akhirnya kan kita tahu bahwa hari ini mengeluarkan tegangan, tapi minus. Kebalik, tegangannya kebalik, jadi min, jadi ini plus. Jadi ini awal waktu tutup ya, close ya, waktu switch-nya on. Ini
akhir atau switch-nya off. Jadi ada tegangan di sini VL. Nah, arahnya negatif, ini positif. Sesuatu kalau di seri begini, ini kan namanya seri ya. Jadi main plus. Ketemu di sini, berarti tegangan yang di sini ini lebih tinggi daripada tegangan yang V baterai, lebih tinggi. Nah, seperti itu ya. Cara kerjanya seperti itu. Jadi ngandalkan nyimpen muatannya di sini, di VL-nya. Ini boost, ya, konverter boost ya. Maksud step up, kita naikkan tegangannya. Nah, jadi begini. Kalau ini power supply, beda dikit, rangkaiannya beda dikitnya di sini. Jadi saya gambarkan kurang lebih sama, tapi ada beda dikit. Nah, seperti ini. Ini rangkaian power supply. Jadi dia diinduksikan. Kalau power supply SMPS ini, ya, switching ini, prinsip kerjanya saya gambarkan seperti ini. Dia pakai induksi, dia induksi energinya ke sini, spool sekunder. Kita bilang sekunder di sini diinduksikan. Ini teman-teman bisa lihat ya bedanya. Cuman bedanya ini sama, induktornya sama ini, induktornya sama, switchnya sama di sini. Kan ini kan mestinya yang di sini kan gandeng dengan diode ini, tapi enggak. Ini diputus. Kemudian kita bikin kumparan lagi, lain gandengan dengan negatif. Yang positifnya kita kasih diode. Ataupun kalau kita mau misalkan mau full wave, ya bisa kita kasih kiprok di sini. Kita masukkan ke sini. Lah, outputnya baru ke negatif ini. Itu seperti itu. Ikuti yang ada aja, karena yang ada ini dia diodenya cuma satu ini aja. Ya, seperti ini ya. Saya tunjukkan ini outputnya seperti ini. Diodenya satu, ya. Diodenya seperti ini. Jadi bedanya apa? Ya bedanya cuman di spool ini aja. Ada tambahan spool satu nih, spool di sini. Kita bisa tetap menggunakan yang tap up atau kita menggunakan yang ini. Ya, cara kerjanya menginduksikan ke sini sehingga ini jadi keluar tegangan yang baru. Kenapa kita tidak menggunakan regulator biasa? Kenapa kita nggak gunakan regulator analog? Karena kenapa? Kalau kita gunakan regulator analog, penurun tegangan, step down yang biasa, itu akan terjadi rugi-rugi daya yang sangat besar. Kalau di motor listrik atau di sepeda listrik atau mobil listrik atau apapun yang electrical vehicle itu efisiensi yang dipentingkan. Kalau kita buang-buang daya, berarti kita buang-buang resource. Jadi tenaga daya dari baterai itu nanti terbuang banyak di situ. Itu sangat disayangkan. Sehingga kita harus pakai bahan-bahan yang hemat energi. Karena kenapa? Kalau kita turunkan, itu arusnya berapa, kita turunkan berapa volt, itu tinggal ngalikan aja. Yang diturunkan itu misalkan gini, kita punya tegangan 60, kita mau cari 60, kita mau cari 10 volt, misalkan gitu. Outputnya 10 volt. Kita yang mau pasangkan 10 volt. Berarti kita mesti mereduksi 50 volt ini. Nah, kalau arusnya 1 ampere aja, 1 ampere itu sudah berapa? 50 watt. Nah, teman-teman bayangin 50 watt dibuang secara percuma. Karena kenapa? Berupa panas nanti. Itu berupa panas. Nanti belum lagi pendinginnya besar. Harus buang panasnya besar. Kita pakai transistor, pakai apa segala macam. Beda lagi kalau kita pakai sistem switching ini. Ini namanya sistem switching. Nah, kalau sistem switching ini dia efisiensinya tinggi, di atas 85. Jadi yang buang dayanya cuma dikit, kecil banget gitu. Boleh dibilang kecil banget. Bahkan ada yang switching ini sampai efisiensinya bisa, kalau semakin tinggi frekuensinya, kita bisa pakai ini efisiensinya mungkin bisa sampai 97-98%. Sangat efisien ya. Jadi kita harus pakai sistem switching. Jangan sekali-sekali nyoba pakai tahanan untuk di itu. Itu akan panas sekali di situ. Nanti rawan nanti terjadi sesuatu ya. Teman-teman harus menggunakan rangkaian switching ini. Nah, saya jelaskan lagi gini. Ini gambar ya, ada beberapa gambar. Saya ngutip dari Electrobuff ini, saya ngikuti ya Electrobuff ini ya. Ada rangkaian ini boost converter ya, boost converter ya, power supply ya. Ini cara kerjanya, boost converter ini cara kerjanya seperti ini, sama. Teman-teman bisa lihat di sini. Ini ada baterai di sini, ini sama baterai di sini ya. Ini ground, berarti plusnya di sini ya toh. Terus ini ada induktor di sini. Switchingnya ini berupa MOSFET ini, berupa switching. Diodenya di sini. Nah, ini diodenya. Terus output seperti itu. Nah, teman-teman bisa lihat lagi, dia pakai IC yang lain, tapi prinsip kerjanya sama. Baterai ya, sama ya, baterai. Nah, ini ada induktor ya, ada induktor di sini. Ini switchingnya di sini, ini diodenya. Cuman IC-nya beda di sini. IC PWM-nya beda.
Yang satunya ini menggunakan UC3843N, yang satunya ini menggunakan TL494 atau 594 juga sama, atau KIA 7500 kalau nggak salah. Ini sama, kaki-kakinya sama, semua isinya sama. Nah, yang sekarang kita lihat lagi ya, saya punya beberapa, ini sama ya, ini step up ya. Nah, ini SMPS, teman-teman bisa lihat di sini SMPS. Nah, cara kerjanya sama seperti yang saya gambarkan SMPS ini. SMPS. Ya. Ini sama. Teman-teman bisa lihat di sini baterai, ini juga baterai di sini. Kemudian ini ada induktor di sini. Ini ada induktor, ini switch-nya di sini. Dia menginduksikan ke sini. Nah, ini seperti ini, menginduksikan ke sini. Kemudian disearahkan dengan diode ini, disearahkan, kemudian difilter pakai ini buat outputnya di sini. Kita lihat lagi rangkaian lainnya. Nah, kita lihat lagi rangkaian lainnya. Ini sama, ini power supply ya, karena dia dari listrik, dijadikan pakai ini, bridge, disearahkan, dijadikan DC, masuk di sini, ya seolah-olah ini baterai, searahkan di sini, dia pakai spool ini, kemudian di switching, di sini, dia menginduksikan ke sini dan ke sini, induksinya ke sini dan ke sini. Yang ke sini output, berupa output. Yang di sini, ini tujuannya ada spool yang kecil ini, tujuannya ya supaya kenapa ada spool yang kecil ini? Spool kecil ini tujuannya supaya menghidupkan IC yang di sini. Kenapa? Karena IC di sini ini dapat induksi dari sini baru bisa menyala. Sebelumnya dia dapat tegangan pancingan dari sini, dari resistor ini untuk mancing sementara. Ini nyala, ini menginduksi ke sini, ini jalan nge-clock ya, outputnya ada clocknya, ini jalan nge-switch ya. Di sini menimbulkan tegangan. Jadi dia bisa supply sendiri. Cara kerjanya ini seperti ini. Cuman kan bedanya kan gini. Kalau power supply ini ya, ini rangkaian ini kurang lebih seperti ini ya, rangkaian yang ini. Cuman bedanya kan gini. Ini di sini tegangan DC-nya ini tinggi sekali, 170 sampai 325 volt. Sedangkan sepeda listriknya kita mungkin cuman mentok-mentok 90 atau 100 volt. Ya, itu sekitar segituan ya. Jadi kita harus nurunkan tegangan, menghitung kembali untuk tegangan yang untuk resistor yang cocok. Kita harus menghitung kembali untuk resistor yang cocok di sini untuk tegangan yang lebih rendah tadi itu, yang 90 atau 100 volt. Kita harus menghitung kembali. Kasarannya, gampangannya, ini 170 sampai 300 lebih. Ya, kalau kita gunakan untuk yang 100 volt ya, contohnya 100 volt, ini kita tinggal bagi aja, kita anggap aja 170, kita anggap aja 200 ya. Berarti kalau kita gunakan 100 volt, berarti ini harus dibagi dua dong. R ini harus dibagi dua. Jadi kita bagi dua nanti, yang kalau yang ini, yang untuk pancingan ini kita bagi dua. Jadi 56 kilo kita bagi dua, jadi kurang lebih sekitar 28 kilo. Apalagi yang dirubah selain dari yang ini, yang dirubah adalah jumlah gulungan primer ini. Kan ini kan 45 gulungan ya. Itu kalau 100 volt kurang lebih kan separuhnya ya. Kita ngomong kita kurangi jadi separuh, jadi 22 gulungan. Nah, nanti kita lihat di sini nanti spool primernya berapa? Misalkan nanti kalau waktu kita bongkar primernya ada gulungannya misalkan ada 20, ya kita jadikan 10 aja. Lah, mengenai yang ini perlu dirubah? Tidak usah. Yang lainnya ini biarin tetap, karena ini kan sudah rancangannya kan ini outputnya kalau nggak salah, ini outputnya yang saya beli ini sudah 12 kalau nggak salah. Kalau dia sudah 12, spool outputnya nggak usah diganti. Yang digulung hanya yang spool yang ini aja, yang primer aja. Jadi modifikasi yang SMPS ini, dia cuman kita bongkar trafonya ini, kita bongkar, kita lihat gulungan primernya berapa, ya awalnya berapa, kita kurangi separuhnya. Yang lainnya kita kembalikan seperti semula. Kalau mau lebih bagus lagi, jadi kita bagi dua ya, misalkan ini berapa, kita bagi dua, kita paralel. Jadi kita gulung misalkan ada 20, berarti nanti misalkan paralel 3 ya, dia satu jalur yang ini seperti ini, itu dia 3 helai dari kawat email digulung bareng gini ya. Nah, kita jadikan 6, kita bagi dua, kita jadikan 6, kita gulung bareng supaya wattnya tetap sama, kita gulung bareng. Jadi kita buka dulu semua, kita lurusin, kita bagi dua dulu,
baru kita gulung bareng-bareng. Kan asalnya 3 lembar, panjangnya misalkan 2 meter, kita bagi 2 jadi 1 meteran, ujungnya sama ujungnya kita satukan gini, kemudian kita potong jadi 6 helai ya kawatnya ya. Jadi kita gulung bareng lagi. Jadi tetap posisinya di sini besarnya sama. Energinya juga nanti yang sama seperti ini. Ini berapa watt ya, nanti jadinya berapa watt ya. Jadi seperti itu ya. Ini untuk yang SMPS. Teman-teman bisa lihat di sini ya, untuk step up ini kita perhatikan. Di sini ada gulungannya ada berapa? Ada 6 ya. Kita hitung ya. 1 2 3 4 5 6. 6 lilitan ya. Saya bongkar, ini ada 6 lilitan. Satu ini terdiri dari 3 helai. 3 helai kawat email yang di paralel jadi satu. Nah, ini jadi 6. Ini kita lihat di sini tegangannya, kerjanya, inputannya maksimal 30 volt. Ya, maksimal 30 volt. Jadi kalau kita punya mau bikin sampai 100 volt, berarti harus dikalikan berapa? Kalikan kurang lebih kalikan 3. Gulungannya spoolnya ini asalnya kan 6. Jadi kita jadikan 18. Minim ya 15 lah. Outputnya nanti kan ini kan akan kita bikin buat seperti ini ya, kita jadikan ada yang secondary ya, ada 2 gulungan, primer sama yang secondary, yang outputnya untuk outputnya sini. Untuk outputnya ya kita tetap pakai ini aja boleh, pakai 6 gulungan juga boleh, 5 gulungan juga boleh, 6 gulungan juga boleh, seperti itu ya. Nanti kita praktekkan ya. Selain merubah jumlah induktor ini, apa yang kita lakukan di sini untuk step up yang seperti ini, ya apa yang kita lakukan adalah kita potong ini jalurnya, diodenya ini kita potong. Jadi seperti ini ya. Saya cabut ini diodenya yang kaki 3 ini saya cabut. Ini juga nanti karena MOSFET-nya tegangan kerjanya 70, sedangkan kita nanti di sini bekerjanya tegangannya inputnya hampir 100. Ya, jadi kita harus cari MOSFET yang tegangannya juga yang bisa 100 lebih. Ya, kalau bisa paling tidak 1,5 kali atau bahkan 2 kali dari yang kita sebaiknya kita gunakan yang 2 kali. Jadi kita pakai nanti MOSFET yang pakai yang 200 volt ya, supaya nggak jebol ya, MOSFET-nya nggak jebol. Jadi yang perlu kita rubah kalau kita gunakan yang serangkaian step up ini adalah induktor, pasti kita rubah gulungannya. Kita jadikan 2, ada primary dan secondary. Nah, jumlahnya ya tadi seperti yang saya jelaskan tadi, kita ngitung berarti primary-nya 3 kali yang 6 ini. Outputnya yang secondary itu 6, nggak apa-apa. Itu seperti itu 1. Kemudian kita potong jalurnya diode ini, kita potong ya, kita nggak sambungin karena kita mau akan fungsikan ke secondary. Ini kan asalnya kan ke primary ya, ini jadi secondary. Nah kemudian MOSFET-nya kita ganti dengan MOSFET yang tegangannya lebih besar daripada tegangan input yang mau akan kita pasang di situ. Misalkan 100, kita pakai MOSFET yang tegangannya bisa 200 atau 150 minim. Itu seperti itu. Apalagi yang perlu dirubah adalah kapasitor yang di sini. Kapasitor. Ini kapasitor di sini ya, ada 2 kapasitor. Ini satunya input, satunya kapasitor output. Tergantung, teman-teman bisa ganti dua-duanya, bisa diganti. Tapi teman-teman kalau menggunakan outputnya hanya 12 volt atau 24 volt, di bawahnya 35 volt, aman pakai kapasitor ini. Tetap aman pakai kapasitor ini. Jadi, saya di sini yang saya lepas cuman kapasitor input aja. Yang saya lepas ada kapasitor input karena inputnya nanti akan 100 volt mentok. Kita harus kasih kapasitor 100 volt juga supaya tidak meledak. Apalagi yang kita perlu rubah ya. Jadi spool ini MOSFET, ini diode ya kita lepas, ini lepas 1 2 4 ini ya. Ada lagi satu hal. Nah, di sini kita lihat, teman-teman bisa lihat di sini. Di sini ada IC regulator ya, 78L10 ya. Ini inputannya di sini, kakinya inputannya di sini, ini ground, ini output. Outputnya di sini, outputnya langsung menuju ke IC. Outputnya ini langsung menuju ke IC sini, ke kaki pin nomor 7 VCC ya. Inputannya dia nyambung ke sini dan ke sini, dia nyambung kemana? Ini kebaliknya ternyata ke V-in, ke input V-in. Kalau kita lihat di sini 78L10 mentok ya di datasheet itu mentok inputannya cuma 30 volt. Jadi teman-teman harus hati-hati di sini. Karena kenapa? Regulator ini kalau kemasukan tegangan yang besar sekali, jebol dia, rusak dia. Gimana caranya? Ada berbagai macam cara. Kita bisa menggunakan R ya, yang besar, yang seperti ini, seperti yang tadi 56 kilo kita bagi 2.
28 kilo ya kurang lebih, tapi wattnya besar, harus 2 watt. Kita bisa menggunakan ini. Atau cara kedua, gimana caranya? Ya gini, seperti yang saya lakukan. Nah, saya modifikasi. Ini kan teman-teman kan bisa lihat ya di sini ya. Ini kan ada R0 volt ya, 0 volt ya. 0 volt ya, 0 volt. Kalau yang ini dia larinya ke input. Kalau yang ini yang belakang ini larinya ke output. Ke output ya. Teman-teman bisa lihat. Nah, ini jalurnya. Nah, ini larinya ke sini, ke output ini. Ini jalurnya output. Nah, kita lihat ya, kita geser lagi. Nah, out plus, gandeng dengan out plus. Jadi, kalau saya geser ini resistor ini, saya copot ya, saya pindahkan ke sini. Saya nggak menggunakan input, tapi saya menggunakan output. Karena kenapa? Outputnya kita yang kita rancang, yang outputnya itu mentok di 24 volt atau sekian ya, mentok ya 30 lah. Kita gunakan lebih baik kita gunakan output. Ada tapinya. Berarti kalau kita gunakan ini kita pindahkan ke sini, apa yang terjadi? Berarti inputannya ini kan diambil dari sini. Output ini tidak akan keluar selama IC-nya ini tidak ada supply ya. Kaki nomor 7 ini tidak ada supply. Jadi kita harus pasang di sini ya. Ini adalah tegangan pancingan. Kita harus pakai tegangan pancingan untuk menghidupkan IC-nya itu. Caranya nanti kita kasih R 28 kilo. Jadi nanti kita kasih pancingan di sini. Ini kan V-bar-nya kan sampai 100 volt ya. Kita kasih pancingan R ya 28 kilo ya. Ini kita kasih switch, kita kasih tombol push button ya. Nah, ini baru dihubungkan ke kaki nomor 7 tadi itu. Jadi sesaat aja kita tombol dus ya, kita nyalain kayak soft start-nya ya. Kita tombol dus gini, dia otomatis dia nyala. Nanti kalau sudah dia outputnya sudah produksi tegangan, dia akan nyala sendiri. Jadi kita gunakan ini. Kita gunakan nyalakan sekali aja. Begitu kita pasang, reducernya kita pasang, kita nyalakan, kita tombol, tes gini, dia nyala. Begitu nyala, dia akan nyala terus. Itu seperti itu. Kalau kita cabut, V-bar-nya kita cabut, dia mati. Ya, dia mati. Ditancepin lagi, tekan lagi tombolnya, tes gini, baru dia nyala. Yang saya lakukan itu seperti ini. Teman-teman bisa lihat. Nah ini, saya pindah ya. Resistornya saya pindah ya. Ya. Nah, nanti prakteknya ini minggu depan kita praktekin supaya teman-teman bisa jelas ya. Nanti detailnya reducernya gimana. Nanti kita coba tes beban juga untuk hasil reducernya, tahu secara rinci. Sebetulnya rangkaian yang ini itu sebetulnya bisa digunakan untuk bukan cuma untuk reducer, tapi dia bisa otomatis mau step up atau mau step down. Sebetulnya gitu, bisa digunakan untuk step up atau step down. Teman-teman sebetulnya bisa digunakan untuk step up atau step down. Kalau teman-teman mau dipakai untuk seperti itu, lah spool sekunderinya jangan sedikit. Jadi gini, kalau kita gunakan cuman 12-24 volt ya, kita gunakan kalau untuk yang ini kan 6 ya, kita pakai 6. Tapi kalau misalkan kita memang gunakan untuk step up dan step down, misalkan kita maunya cari, misalkan kita masukin tegangan 12 volt, cari 90 volt, bisa. Ini gulungannya 18 saja. Primary 18, secondary 18, sama, dibikin sama. Jadi outputnya nanti bisa, jadi ini rangkaian ini nanti kita rubah jadi bisa step up, bisa step down, bus ya. Jadi buck converter sama boost converter jadi satu, dia bisa otomatis. Besok aja kita praktekin ya, minggu depan nanti kita praktekin ya. Nanti saya golong 2 ya, saya modifikasi dua ini ya. Satunya spoolnya 6, satunya spoolnya gulungannya sekunderinya 6 gulungan, satu gulungannya 18 ya. Nanti saya buktikan itu bisa nggak digunakan untuk step up maupun step down. Digunakan dua-duanya. Ini kita bisa gunakan untuk banyak hal ya, seperti untuk di solar panel. Tegangannya kan mungkin cuaca lagi mendung, dia tegangannya turun. Nah, kita bisa otomatis dia bisa naikkan. Gunakan untuk PPT ya. Intinya kalau biasanya orang itu pakai PPT itu. Ini sama cara kerjanya. Jadi ini bisa digunakan untuk berbagai macam
cara. Seperti itu. Nah, ini yang rangkaian juga sudah saya modifikasi ya. Yang asalnya cuman sekitar 20 ampere, bisa saya modifikasi, ini saya ukur bisa 80 ampere ya. Tapi ya agak mengerikan ya, sedikit ya. Agak mengerikan sedikit gulungannya seperti ini. Nah, ini core-nya ini, core ferritnya ini saya tumpuk 4 ini. Saya pakai kawat lebih kecil, tapi jumlahnya banyak. Ini kawatnya saya paralel itu 30 lembar saya paralel jadi satu, sehingga jadi begini. Kapasitornya juga saya ganti. Voltasenya bisa sampai 90 sampai 97 kalau nggak salah. Kemarin saya ukur sampai 97 volt outputnya. Dan ini bisa besar banget, ini ampernya bisa sampai 80 ampere, itu seperti itu ya. Sekian dulu, sampai jumpa minggu depan kita praktek ya. Terima kasih.